Biarlah segala kemurahan Tuhan yang menyertai kami, yang menolong, memberkati, dan mengenyangkan kami dengan segala kasih-Mu, rahmat-Mu, dan berkat-Mu Bapa. Bapa, berkati semua penyembahan pujian yang dinaikkan kepadamu. Berkati pula kesaksian umat-Mu. Dan tiba saatnya kami akan menerima firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan berkatilah kami semua, oh Tuhan, dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, silahkan kembali duduk. Selamat ulang tahun buat Yoel yang ke-16 tahun. Tuhan selalu memberkati dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya, dan apa yang menjadi cita-citanya atau keinginannya. Kiranya Tuhan yang memberi semua apa yang terbaik daripada Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka kitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu dari surat Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-32. Surat Roma pasal 1 ayat yang ke-32. Kalau kita sudah dapat, mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Allah. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Semua yang percaya berkata iya. Mari silahkan kembali duduk. Yang dimaksudkan dengan saudaraku, walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, itu yang disebutkan dalam ayat yang ke-29, ayat 30 dan ayat 31. Nah, dikatakan bahwa walaupun mereka mengetahui tuntutan Allah, yaitu dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, maksudnya setiap orang yang melakukan dosa-dosa dalam daftar ayat 29 sampai 31 itu dikatakan patut untuk mereka menerima hukuman mati. Iya. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Dalam kalimat berikut ini ada yang melakukannya, tetapi ada juga yang tidak melakukannya, tapi setuju dengan orang yang melakukannya. Begitu saudara-saudara. Ya, jadi contoh si A umpamanya mencuri, saudara yang kasih dalam Tuhan, si B punya barang, lalu si C ini tidak ikut mencuri, saudara-saudara. Tapi apa? Dia setuju dengan si A mencuri kepunyaan si B. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini jadi saudara sama juga dikatakan jadi saudaraku turut di dalamnya saudara. Walaupun dia tidak ikut melakukannya, tapi dia setuju, dia mengiyahkan, dia membenarkan orang itu melakukannya seperti itu saudara. Nah, baik kita akan melihat tentang kata setuju dalam ayat ini.
Ya, kata setuju dengan mereka yang melakukan atau saudara yang kasih dalam Tuhan, rupanya kata setuju di sini antara yang melakukan dengan tidak melakukan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, rupanya bagi yang setuju itu walaupun dia tidak turut atau ikut melaksanakan saudara, rupanya orang ini dikatakan, saudaraku, menikmati saudara yang kasih dalam Tuhan. Ia artinya begini, dia senang kalau si A itu mengambil barang si B. Ada rupanya orang begitu, saudara, senang gitu saudara, karena barang si B dicuri oleh si A. Maka si C ini, saudaraku, menikmati, senang gitu. Maaf kata kira-kira begini saudara, rasain lu si B katanya begitu saudara. Iya, seperti itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita belajar dalam hukum dunia saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, hukum dunia, hukum di pengadilan, oleh kejaksaan, oleh kepolisian, saudara yang kasih dalam Tuhan, harus saudaraku orang itu terbukti melakukan begitu saudara. Ada alat bukti. Kalau orang itu hanya melihat dan tidak turut melakukan seperti itu tidak jadi tersangka saudara-saudara yang dikasih. Tetapi ternyata Alkitab kita berbeda atau firman Tuhan saudara, bahwa orang yang melakukan, ya, dengan orang yang setuju terhadap orang yang melakukannya itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat seperti apa nanti dalam bagian ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian kita menemukan dalam ayat ini tentang saudaraku kata mereka, tetapi mereka juga setuju saudaraku dengan mereka yang melakukannya. Kata tetapi mereka juga setuju. Nah, rupanya saudaraku tentang kata mereka di sini setuju, saudara, ini khususnya kepada orang percaya atau umat Tuhan atau jemaat Tuhan, saudara-saudara, yang percaya kepada Yesus Kristus. Iya. Tetapi saudaraku setuju saudara yang kasih dalam Tuhan dengan orang itu mempergunakan perbuatan. Perbuatan apa itu? Perbuatan dursilah katanya saudara. Perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah. Sebagai anak Tuhan yang sesungguhnya adalah apa? Seharusnya adalah saudara yang kasih dalam Tuhan menegur atau menasihati orang yang melakukan dosa itu atau kejahatan itu saudara. Iya, seperti itu saudara. Menegur, menasehati saudara yang kasih dalam Tuhan supaya jangan melakukan dosa itu atau kejahatan itu saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu adalah dosa, itu adalah kejahatan, itu adalah merugikan si B itu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Iya, anak Tuhan saudara yang kasih dalam Tuhan yang sesungguhnya adalah mencegah, adalah menegur, adalah menasehati, adalah melarang begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu seharusnya begitu saudara. Tetapi dalam Roma pasal saudaraku 1 ayat yang ke-32 ini, ternyata saudaraku ada umat Tuhan, ada orang percaya khususnya di Roma saudara-saudara yang seperti itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Iya. Sementara apakah kata firman Tuhan mengenai dosa ini? Mari kita buka di dalam Roma pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-23. Iya, Roma pasal 6 ayat 23. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca bersama-sama 2-3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kita bahas kalimat yang pertama saja, sebab upah dosa.
Ya, upah dosa itu ialah maut. Mau dosa besar, mau dosa kecil, tetap mau, saudara. Mau yang melakukan dan yang menyetujui. Yang melakukan itu sama saudaraku, dapat juga upahnya. Upah dosa ialah maut, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Baik, kita masuk pada perjanjian lama, kitab Mazmur pasal yang ke-50. Iya, kitab Mazmur pasal yang ke-50. Kita membaca ayat yang ke-18. Iya. Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-18. Kita baca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang bersinah. Nah, saudaraku, pemazmur katakan, jikalau engkau melihat pencuri, katanya saudaraku, mencuri. Saudara kekasih dalam Tuhan, saudara tahu mencuri itu adalah perbuatan dosa. Dan tadi kita sudah lihat dalam Roma pasal yang ke-6, upah dosa itu adalah maut, kematian, saudaraku, yang kekal di dalam neraka. Begitu maksudnya. Lalu saudara yang dikasih dalam Tuhan dikatakan engkau berkawan, saudara. Berteman, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bersahabat, bahkan ikut menikmati, saudara. Kalau yang tadi kan cuma setuju, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, ini dia meningkat, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dari dia melihat orang itu mencuri, sekarang dia berkawan, saudara. Nah, kalau kira-kira saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kembali ke si A dan si B tadi dan C. Kalau saudara yang kasih dalam Tuhan, si A mencuri barangnya si B, saudara-saudara. Iya. Lalu tentunya si A akan menikmati itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia bisa beli apa saja lalu dimakan. Nah, sekarang muncul si C ke rumahnya bertamu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Bertamu, wah, kawan kita datang, katanya, saudara. Teman kita, sahabat kita, saudara, kebetulan dia anak Tuhan gitu, saudara, orang Kristen, saudara. Lalu saudaraku dia bilang, ayo mari kita makan, saudara. Oh, saya sudah makan, katanya. Nah, rupanya hasil dari pencurian itu dia beli sembako, termasuk kopi, teh, gula, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Udahlah kalau gitu bikin saja, katanya. Oh, dia suka minum teh, saudara. Ikut menikmati, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena teh dan gula itu adalah hasil dari dia mencuri yang saudara lihat beberapa, bukan saudara, ini contoh saja ya, maksud saya beberapa malam yang lalu gitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Nah, kemudian itu akibat dari karena saudaraku berkawan atau berteman. Kemudian dan bergaul dengan orang bersinah. Saudara lihat, orang itu dia selingkuh dengan suami orang atau dengan istri orang, atau merusak rumah tangga keluarga orang lain, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Iya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia berbuat zina, begitu, saudara. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab bilang, katanya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup yang baik, hidup yang benar itu bisa dirusak, katanya, oleh pergaulan dengan orang yang tidak benar, katanya, saudara. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, kita akan masuk pada ayat-ayat berikutnya. Masih dalam Mazmur pasal 50 ini, kita baca ayat 19, ayat, saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat 20 dan ayat yang ke-21. Kita baca bersama, saya baca ayat 19, jemaat membaca ayat 20. Kita sama-sama ayat yang ke-21 dalam Mazmur pasal 50 ini. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. 2, 3. Kau menunjukkan merakai seorang
ayat 21, 23. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Ternyata saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perbuatan ayat yang ke-18 itu, ayat 19, saudara, ayat yang ke-20, iya, seringkali kita berkata begini, kok orang itu sudah berbuat itulah, inilah, dosalah, tapi kok enggak apa namanya, enggak dapat hukuman begitu, saudara. Kayaknya anteng aja tuh dia, kayaknya baik-baik saja, lancar-lancar saja dengan dengan kejahatan atau dosa yang dilakukan begitu, saudara. Iya. Kadang-kala muncul, saudaraku, ungkapan seperti itu, saudara. Tapi bagaimanakah kata Tuhan dalam ayat yang ke-21? Itulah yang engkau lakukan, katanya tadi, ayat yang ke-18, ayat 19, ayat 20 itu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku, kata aku itu adalah Tuhan. Tetapi aku berdiam diri. Tuhan kok berdiam diri begitu, saudara? Tidak melakukan sebuah tindakan, apakah itu semacam teguran, apakah itu semacam Tuhan menghajar begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Lalu dikatakan oleh Tuhan, engkau menyangka. Iya. Katanya engkau menyangka, atau kita ini menyangka bahwa aku ini, Tuhan ini, katanya sederajat dengan engkau, sama dengan engkau, atau sama dengan manusia, begitu maksudnya. Aku, ya itu kata aku adalah Tuhan. Tuhan akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebetulnya waktu itu, saudaraku, yang diberikan itu adalah waktu sebetulnya di mana orang yang melakukannya itu menjadi ada waktu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk insaf, sebetulnya, untuk menyadari, untuk bertobat, untuk memperbaiki, saudara-saudaraku, diri begitu. Nah, kalau kemudian saudaraku itu dilakukan terus, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kalimat yang terakhir ini, di mana Tuhan berkata, aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Jadi tetap Tuhan akan hukum. Saudara, kalau waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada orang itu untuk sadar, saudara, untuk bertobat, tapi dia enggak sadar-sadar juga, dia enggak bertobat juga, dia tidak datang juga kepada Tuhan, saudara. Di sementara orang yang lain, saudara kasih dalam Tuhan, kok belum dihukum-hukum juga, kok belum sadar-sadar juga begitu, saudara. Tuhan bilang akan datang waktunya atau saatnya begitu, saudara yang kasih. Ya. Jadi waktu sabarnya Tuhan itu adalah waktunya bagi manusia untuk, saudaraku, sadar, untuk insaf, untuk bertobat begitu. Iya. Baik, kita masuk pada bagian yang terakhir pada malam hari ini dari surat 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Iya. Surat 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 11 dan ayat 12. Saya baca ayat yang ke-11 dan jemaat Tuhan membaca ayat yang ke-12 demikian. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. 2, 3.
Iya. Dan dikatakan dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan saudaraku kesesatan atas mereka. Atas mereka yang bagaimana? Atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Iya. Ini permasalahan yang kemungkinan terbesar dihadapi oleh kita semua saudara, mengenai masalah soal saudaraku dusta ini. Mulai dari bohong-bohong kecil sampai bohong-bohong besar, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Hal-hal kecil kayaknya saudara, bagi kita kayaknya itu tidak apa-apalah begitu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi malam ini kita menemukan bahwa saudara yang kasih, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang dikatakan mereka percaya kepada dusta. Ini permasalahan rupanya yang terbesar sebetulnya yang dihadapi oleh manusia, yang dilakukan, yang diperbuat oleh manusia, saudara. Mulai dari anak-anak kecil, saudara-saudara. Coba saudara perhatikan anak-anak kecil, sudah pintar bohong, saudara. Pintar dusta, saudara. Itu anak kecil loh, saudara. Coba saudara perhatikan, saya suka memperhatikan, saudara-saudara. Benar enggak ini saudaraku firman Tuhan begitu? Iya. Ternyata mulai dari anak-anak kecil, saudara. Nah, tentunya kalau anak-anak kecil saja sudah pintar bohong, saudara-saudara, sudah pintar dusta, saudara-saudara, bagaimana dengan orang tua, saudara-saudara? Iya. Anak kecil aja, saudara. Kenapa saya yang ini kayak yang di siapa ini, si Juan ini, anaknya si Triwidodo ini, saya perhatikan, saudara guys, dalam Tuhan. Kenapa? Karena memang potensi itu ada. Iya, potensi itu ada, saudara yang kasih dalam Tuhan. Apalagi dia meningkat jauh dari itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Naik kepada si Oswald begitu, saudara. Saya perhatikan, saudara. Iya. Cuma kan kita tidak mau berantem dengan anak kecil, kan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita mau berantem, tapi saya perhatikan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, bagaimana dengan kelas umur yang di atas itu lagi, dan seterusnya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, saudara, ternyata ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-12? Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran, tetapi lebih percaya kepada dusta, gitu loh, saudaraku. Ayat yang ke-11 itu sudah. Kita diperhadapkan kepada kedua hal ini, saudara. Ya, sebab setan iblis, bapak pembohong itu, saudaraku, bapak pendusta itu adalah iblis, saudara. Bekerja juga begitu, saudaraku, sedemikian rupa di antara manusia, bukan saja di antara, saudaraku, orang-orang yang di luar Tuhan, saudara, tetapi juga ini masuk, saudara, ke dalam kalangan, saudara yang kasih dalam Tuhan, umat Tuhan, orang-orang percaya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita sudah ketemukan dalam surat Roma, saudara yang kasih dalam Tuhan, tentang orang Israel. Mulai dari orang Israel awam, imam-imam, juga gembala, saudaraku, nabi-nabi, lalu saudaraku, kepala pemerintahan juga seperti itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Artinya ini diberitahukan kepada kita supaya kita ini, saudaraku, waspada, berhati-hati, berjaga-jaga, jangan sampai, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berusaha, saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk jujur, saudara, tidak mendustai diri kita. Tidak ada dusta di antara, saudaraku, suami istri. Tidak ada dusta di antara orang tua dengan anak-anak, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita mulai bicara dari dalam
saudaraku, rumah tangga keluarga kita, saudara. Iya. Kalau saudara membangun hidup kita, saudaraku, di dalam kebenaran, saudara. Pertama, kita benar oleh karena kasih karunia Tuhan, maka kita, saudara yang kekasih, membangun hubungan itu benar dengan Tuhan. Maka demikian pula antara kita sebagai suami dan istri, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan kita pun sebagai orang tua ini, saudaraku, sebagai cermin, sebagai gambar, sebagai pola benar bagi anak-anak kita. Karena anak-anak kita pun melihat apa yang ada pada kita sebagai orang tua, saudara-saudara. Karena orang tua itu adalah idolanya anak-anak. Anak-anak itu adalah mengidolakan saudara sebagai bapak dan juga sebagai ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu tingkatannya kemudian menanjak kepada hubungan komunikasi kita sesama jemaat Tuhan. Bukan saja dengan sesama jemaat Tuhan, tetapi di ruang lingkup pekerjaan saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Iya. Tuhan mau supaya kita tampil sebagai orang-orang benar, sebagai anak-anak kebenaran, sebagai, saudaraku, milik kepunyaan Tuhan yang hidup benar di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan bohong, saudaraku, dan dusta, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Kiranya Tuhan tolong kita semuanya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Untuk kita hidup senantiasa di dalam kebenaran. Karena kita sudah ketemukan malam ini bahwa upah dosa itu adalah maut. Nah, kita kan tidak ada yang mau masuk neraka, kan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Gak ada yang mau masuk neraka, tidak ada yang, saudaraku, mau dapat kematian dari saudaraku, dari neraka, saudara. Tetapi kita mau hidup, saudara, berkenan di hadapan Tuhan, hidup melakukan apa yang benar, supaya saudara yang kasih dalam Tuhan, keselamatan, atau hari Minggu kemarin katakan hidup yang kekal yang Tuhan berikan itu kepada kita, saudara, itu melekat pada diri kita sampai nanti kita ketemu di sorga, saudara. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya.